Semua yang tidak kenal hati Tuhan pasti melenceng. Semua yang gak pernah berkaitan dengan hati Tuhan, ujungnya gak sesuai dengan hati Tuhan. Penyebab munculnya hamba yang jahat adalah mereka hidup dalam keliaran. Apa artinya hidup dalam keliaran? Orang yang liar itu akan terus hidup dalam keliaran. Tidak bisa diatur, tidak mau taat, serta tidak mau diam dalam otoritas. Seperti Esau. Esau itu Bapak Ibu dikuasai oleh kedagingannya. Dia nggak suka perkara-perkara rohani. Dia sukanya di ladang berburu semaunya, segila-gilanya, seliar-liarnya. Ngambil istri juga 2, gak sesuai dengan apa yang papa mamahnya mau. Semaunya. Liar. Dan Kristen Esau juga banyak dalam gereja. Gak bisa diatur, gak bisa ditegur, gak bisa dinasihatin. Gereja harus menegur jemaatnya. Gereja harus mendidik jemaatnya. Gereja harus melatih jemaatnya. Kenapa? Karena dalam gereja itu ada ayah-ayah rohani, ada ibu-ibu rohani. Tapi Kristen Esau nggak pernah mau ditegur, nggak pernah mau didikan. Itu yang menjadi hamba yang jahat. Ingat ya, ujung-ujungnya Esau. Nggak pernah dituliskan dalam Alkitab Allah Abraham, Allah Yakub dan Allah Esau. Yang ada adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Diamlah dalam otoritas, diamlah dalam didikan, diam dalam otoritas, diam dalam barisan Tuhan. Jangan takut ditegur, beri dirimu dibereskan. Kenapa? Karena ujungnya mengerikan. Esau itu ujungnya jauh dari Tuhan. Itulah Esau. Ini tentang perumpamaan pengampunan. Hamba yang berhutang 10.000 talenta disebut dengan hamba yang jahat. Di dalam Matius 18 dituliskan, "Hei kamu hamba yang jahat." Dia punya hutang 10.000 talenta. Hutang yang sangat besar. Dia, dirinya, istrinya, anak-anaknya, harta bendanya dijual semua. Nggak nyampe 10.000 talenta. Ini kisah yang aneh. Nggak pernah ada seorang hamba punya hutang 10.000 talenta. Tapi Yesus bercerita ini untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa pengampunannya lebih besar dari 10.000 talenta. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Dia. Dia mengampuni berapapun besarnya hidup kita. Tapi aneh, orang yang hutangnya dihapuskan, tidak berhutang sepeser pun, sedinar pun, dia pulang dengan gembira. Tapi disebut hamba yang jahat. 10.000 talenta, bukan 10.000 dinar, 10.000 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. Hutang yang sangat besar. Ketemu dengan orang yang punya hutang 100 dinar. Gak sebanding sekali. Dia angkat ininya, bayar hutangmu. Dia bertindak kejam dan menjebloskan ke dalam penjara. Sampai hutangnya lunas. Apa kata Tuhan terhadap orang ini? Hei kamu hamba yang jahat. Itu artinya apa? Kalau kita seperti hamba itu yang jahat itu, di mata Tuhan hamba yang jahat. Hutangmu yang besar, dosamu yang banyak dihapuskan Tuhan. Diampuni kita, diterima kita, dicintai kita. Tapi itu kita nggak bisa lakukan ke orang lain. Alkitab berkata hamba yang jahat. Si hamba yang berhutang 10.000 talenta
tidak memahami betapa besarnya kasih karunia yang ia terima. Maka ia begitu kejam terhadap orang yang berhutang 100 dinar kepadanya.